Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah hari ini UKM Jam bersama Bapak anggota DPR RI, Bapak Darul Siska. Darul Siska, Dr. Andas Haji Darul Siska. Alhamdulillah Bapak Darul Siska berkunjung ke Unitas Padang dengan kegiatan sosialisasi 4 pilar, dan alhamdulillah setelah itu beliau berkenan berdiskusi dengan mahasiswa UKM Jam Unitas. Selamat datang Pak di Universitas Mahasiswa Padang. Alhamdulillah hari ini kami dengan bahagia bisa meliput Bapak di kegiatan sosialisasi 4 pilar. Alhamdulillah sama-sama. Ilmu yang Bapak berikan di saat sosialisasi sungguh berharga tentang moral, Pancasila, Bhinneka, pemahaman tentang 4 pilar. Dan alhamdulillah di 4 pilar itu mungkin perkenalkan Pak, nama Muhammad Reza Priyuda. Alhamdulillah sekarang ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Jam Unitas. Jam itu jurnalistik dan debat mahasiswa. Jurnalistik dan debat mahasiswa. Proker kami itu persnya Unitas Pak. Ya. Jadi meliput tentang berita, membuat medianya, membuat podcastnya. Oke. Alhamdulillah karena masih bayi 6 bulan baru berdiri, step by step proker kami jalankan dengan didukung sama WR3, Pak Dekan, Pak Rektor, Pak. Ya, kalau sudah dimulai, insya Allah akan lebih baik, dan lebih baik. Amin. Nah, alhamdulillah di acara podcast ini UKM Jam ada tema yang sangat hangat di saat situasi ini di kalangan mahasiswa tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu ada di Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di saat ini Undang-Undang Cipta Kerja itu dari Perpu Cipta Kerja ternyata di bulan Maret 2023 telah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak ya. Undang-Undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sudah disahkan ya Pak ya tentang Cipta Kerja ya Pak ya. Nah, ini diskusi agak sedikit Pak. Itu kenapa sih Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang di Cipta Kerja ada tentang pelaksanaan waktu kerja Pak, itu diatur oleh perusahaan. Nah, kenapa tidak diatur oleh keputusan menteri Pak? Biasanya yang kemarin undang-undang sebelumnya yang kan undang-undang ini masih tetap dipakai ya Pak ya. Yang di Cipta Kerja ini hanya perubahan. Ya. Undang-undang lama itu kan dihapus dan diganti dengan perubahan. Yang di undang-undang lama itu keputusan menteri Pak. Tapi dengan sekarang ini tentang pelaksanaan jam kerja itu ditentukan oleh perusahaan, berarti tidak ada kontrol pemerintah tuh Pak. Gimana tanggapan Bapak jika pekerja tidak dikontrol oleh pemerintah, sepenuhnya oleh pihak perusahaan Pak? Ya, terima kasih. Ini menarik karena menyangkut hak-hak orang bekerja untuk dia mendapatkan kepastian hukum, dan juga tentu juga sekaligus terkait dengan kepastian hak dia untuk mendapatkan uang lebih atau lembur apabila dia bekerja di luar jam kerja yang ditentukan. Saya kira kalau sekarang di undang-undang itu diamanatkan, diatur oleh perusahaan, itu tetap akan mengacu kepada aturan perundang-undangan yang lain. Artinya jam kerja orang di Indonesia itu normal per hari itu 8 jam. Mau diatur mulai jam 10, berarti 8 jam bekerja sesudah jam 10. Mau diaturnya jam 12,
berarti 8 jam sesudah jam 12. Nah, kalau bekerja lebih dari 8 jam, untuk mereka yang bekerja di darat, bukan pilot, bukan masinis, maka aturan itu tetap berlaku. Nah, jam kerja diatur oleh perusahaan itu kapan dia mulai bekerja, kapan dia menyelesaikan pekerjaannya. Karena umpamanya sekarang kalau kita lihat di Jakarta itu, kalau semuanya harus bekerja mulai jam 7, maka macetnya minta ampun itu. Keterlambatannya akan luar biasa. Makanya jam kerja itu diatur oleh perusahaan. Jadi itu jam bekerjanya, bukan jam kerja. Jam kerjanya tetap 8 jam itu menjadi kalau nggak saya per minggunya itu ada hitungannya sendiri. Saya tidak begitu hafal, tapi ada per hari minimal, per minggu minimal sekian. Makanya nanti diatur dibagi dengan jumlah hari kerjanya. Gitu. Jadi setiap jadwal kerjanya tetap 8 jam, cuman jadwalnya berbeda-beda. Iya. Kehidupan dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda. Berbeda waktunya. Cuman dari pemerintah mengatur 8 jam bekerja. Itu ada ketentuan WHO-nya juga itu. Bagaimana ketentuan ILO juga ada bahwa maksimal bekerja dalam 1 minggu sekian jam, 1 hari sekian jam. Jadi saya kira itu tidak terlalu prinsip ya, karena itu akan ada aturan lain yang akan menjadi acuan soal jam kerja itu. Berarti kewenangan tentang jadwal itu emang 100% mutlak ke pihak perusahaan, dan pemerintah mengatur 8 jam mengatur dengan jumlah jam kerjanya. Jam bekerjanya diatur oleh pemilik perusahaan. Nah, yang 8 jam bekerja setiap 4 jam ada istirahatnya itu terlaksana nggak, Pak? Kalau dalam pihak perusahaan, Pak? Harus terlaksana. Karena itu menjadi hak orang pekerja. Kalau hak itu tidak diberikan, sebetulnya dia bisa mengadukan halnya kepada lembaga yang hubungan industrial Pancasila ini loh. BPIP. BPIP. Nah, mengenai lembur, Pak. Di undang-undang yang lama, undang-undang yang masih berlaku, cuman sekarang ada perubahan, ya kan? Itu lembur itu 3 jam, Pak. Nah, di saat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2023 yang sudah disahkan, itu 4 jam lemburnya, Pak. Jadi kalau orang yang pulangnya jam 5, jadi jam 9. Jadi jam 9, dan itu dalam seminggu itu 18 jam, emang maksimal. Minggu terakhir 2 hari mungkin 2 jam dia dapat jatah lembur. Tapi kalau dari Senin sampai hari Kamis itu 4 jam, berarti dia kurang waktunya sama keluarga, Pak. Itu bukannya agak akan renggang? Apakah lebih baik yang kemarin, Pak? Undang-undang yang kemarin, nggak usah ini yang dirubah, tetap 3 jam lemburnya, Pak. Gimana tanggapan Bapak? Jadi begini ya, kehidupan keluarga itu menjadi sesuatu yang penting dalam rangka memberikan motivasi kerja bagi orang yang bekerja. Tetapi hubungan keluarga itu tidak ditentukan saja oleh jumlah jamnya, tapi oleh kualitas yang bisa dibangun di dalam keluarga itu. Kualitas komunikasinya, kualitas pergaulannya, itu yang harus dibangun. Jadi memang idealnya dari perusahaan-perusahaan yang sudah baik manajemennya, sudah baik income-nya, jam kerjanya tidak terlalu banyak dengan hasil yang mencukupi. Nah, sekarang dengan jam lembur yang maksimal seperti itu, diharapkan dia akan cukup penghasilan begitu. Kalau dia tidak cukup waktu untuk lembur, maka dia pulang nyambi juga kerjaan yang lain. Umpamanya kita lihat banyak orang di kota-kota besar, pagi dia jadi guru, sore dia ngojek. Gojek, Maxim. Kenapa? Karena income yang dia peroleh dengan jam kerja yang ada itu nggak cukup. Makanya pemerintah menetapkan 4 jam diperpanjang 1 jam. Nah, makanya bagi yang bekerja di perusahaan, lebih baik dia ditambah jam lemburnya, tetapi dengan income yang cukup untuk dia hidup berkeluarga. Kan tinggal bagaimana mengatur kualitas komunikasi di dalam keluarga,
dengan jam yang berkurang, tapi kebahagiaan di dalam keluarga tetap bisa Harmonis ya, Pak, dibangun, ya. harmonis Karena begitu. di ujung-ujung terakhir hari Jumat ada 2 jam Ada dan 2 Sabtu jam. Minggu libur ya gitu ya, Pak, ya. Beberapa waktunya banyak dengan keluarga, tapi Nggak harmonis nanti karena makan uang nggak cukup. ya, nggak cukup. Anak tidak bisa dibelikan mainannya, tidak pulsa, cukup pulsa susu, untuk tidak cukup Zoom. gizinya gitu loh. Jadi menurut saya tinggal lagi si orang itu kan lembur nggak dipaksa. Keinginan sendiri Keinginan berarti ya, Pak, ya. sendiri. Cuman dibatasi sampai 4 jam gitu, Iya. Pak, ya. Nah, jadi artinya kalau saya merasa penghasilan saya kalau saya tidak lembur tidak cukup, ya saya lembur lah gitu. Tapi kalau sudah cukup, ya saya nggak usah lembur. Nah, kan kecukupan masing-masing kebutuhan keluarga itu kan berbeda. Kalau anaknya 1, mungkin gajinya 6 juta cukup. Tapi kalau anaknya udah 3 3, juta, ada yang sekolah, ya. Kuliah lagi, ada yang Pak. kuliah lagi, pasti nggak ini. cukup. Transportasinya jauh lagi, Pak, kalau kota besar ya, Pak, ya. Jadi variabel-variabel keluarga semacam itu jadi pertimbangan bagi tulang punggung keluarganya yang bekerja untuk menentukan apakah dia perlu lembur atau tidak. Mengenai lembur per jam itu, Pak, itu ada andil nak negara. Kalau lembur tuh dibayar sama perusahaan 50.000 atau berapa gitu, Pak. Ada andil nak negara menetapkan ya, Pak? Itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Peraturan yang lebih rendah, bukan diatur di dalam undang-undang. Nah, dalam peraturan pemerintah nih, Bapak kan DPR RI nih. Apa mengetahui apa peraturan pemerintah? Nah, peraturan pemerintah itu kita ketahui kalau kita minta. Oh, kalau Bapak minta. Karena peraturan pemerintah itu sepenuhnya kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Oh, berarti kewenangan DPR RI undang-undang ya, Pak, ya? Undang-undang. Peraturan pemerintah tidak. Tetapi jadi diminta ya, Pak. Kita boleh meminta peraturan pemerintah itu untuk kita cross check dengan undang-undang sesuai nggak rohnya dengan keinginan undang-undang. Umpamanya sekarang kita sedang membahas undang-undang tentang kesehatan. Nah, berbarengan dengan itu kita minta hal-hal yang mau diatur di dalam peraturan pemerintah itu sudah disajikan kepada kita gambarannya. Ini loh draft peraturan pemerintahnya. Dengan demikian kita bisa melihat sekaligus di dalam pasal dan ayat undang-undang yang mengatakan kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kita sudah lihat peraturan pemerintahnya. Mengatur detail nggak? Sesuai dengan kehendak masyarakat apa tidak? Jadi kalau dulu memang peraturan pemerintah itu lama sekali keluarnya. Nah, sekarang DPR udah tahu kalau membuat undang-undang kita minta pemerintah juga sekaligus menyiapkan peraturan pemerintahnya sebagai turunan dari undang-undang yang sedang kita buat. Nah, peraturan pemerintah tadi dikutip sedikit kata Bapak agak lama, mungkin ada sekarang dipercepat ya, Pak, ya. Nah, seberapa cepat peraturan pemerintah bisa diterbitkan dari keputusan menteri, Pak? Karena banyak di draft Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja, keputusan menteri di undang-undang lama yang pas dirubah menjadi peraturan pemerintah, Pak. Kalau itu sebetulnya sangat tergantung daripada pemerintah. Kalau pemerintah koordinasinya cepat, begini ya, kalau hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah itu melibatkan kewenangan berbagai kementerian. Berbagai kementerian ya, pemerintah. Umpamanya kalau ditetapkan jam kerja, itu kan menyangkut dengan kepentingan industri, kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan dan segala macam kan. Nah, kalau peraturan menteri hanya satu, hanya kewenangan menterinya saja. Kalau dibuat peraturan menteri itu tidak mengikat kepada kementerian lain. Ya, nah, makanya kalau peraturan pemerintah itu mengikat menteri-menteri yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan ya, Pak, ya. Semua menteri yang terkait dengan urusan tenaga kerja. Karena ini dalam penyusunannya sudah melibatkan menteri-menteri terkait. Berarti agak lebih, walaupun agak lama, cuman lebih bikin satu pintu, lebih kuat posisinya mengikat semua kementerian yang terkait. Seperti pilar yang apa sebutkan di sosialisasi 4 pilar tadi ya, Pak, ya. Kira-kira begitulah. Nah, ini Pak, mengenai mungkin ada beberapa hal pemirsa yang agak harus mesti ditanyakan kepada anggota
DPR RI. Nah, gini Pak, kenapa dulu itu upah minimum itu lebih tinggi upah minimum provinsi daripada upah minimum Kabupaten kota. kabupaten. Kenapa sekarang agak berubah nih Pak? Di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nih Pak. Upah minimum kabupaten kota harus yang provinsinya lebih rendah lagi Pak. Upah Kenapa tuh, Pak? minimum UMR ya. Ya. Jadi kebijakan upah minimum provinsi yang menetapkan gubernur, upah minimum kabupaten kota ditetapkan oleh bupati wali kota. enggak, gubernur juga Pak. Nah, Di Undang-Undang Cipta Kerja tapi nih, Pak. itu kan usulannya dari kabupaten kota. Oh, usulan dari kabupaten kota. Nah, kenapa bisa terbalik, Pak? Dan itu sangat tergantung yang pertama fiskal di daerahnya, pertumbuhan ekonomi daerahnya, dan sektor-sektor lain dari daya saing daerahnya. Karena itu akan menentukan berapa kuat Bersaing setiap per kota ini, Pak. Kota Iya. kabupaten. Dan Jadi, itu UMR provinsi ini kecil. Misalkan UMR di provinsi 3 juta, berarti di kabupaten kota bisa 4 juta gitu, Pak. bisa ya? aja. Bisa juga yang provinsi lebih tinggi dari kabupaten kota Tapi bisa. kayaknya sekarang ini di undang-undang ini harus wajib nih, Kak, Pak. Oh, enggak juga. Provinsi ini harus lebih rendah daripada kabupaten kota. Karena di provinsi itu kan kehidupannya di kota, biaya hidupnya bisa lebih tinggi. Dan itu pertimbangannya tidak semata-mata kabupaten atau kota, tapi termasuk tingkat kemahalan di daerah itu. Umpamanya ya kalau kita lihat di Merauke itu bisa jauh lebih tinggi UMR-nya daripada Jakarta. Padahal itu desa. Kenapa? Karena ada tunjangan kemahalan di situ. Biaya hidup tinggi di situ, living cost-nya tinggi. Nah, itu kan jadi pertimbangan. Ada variabel-variabel yang harus menjadi perhatian daerah dalam rangka Statistik ekonomi itu, Pak. Iya, dalam rangka menentukan UMR itu. Bagaimana bisa menandakan perusahaan yang tetap kita tempat bekerja itu lingkup provinsi dan lingkup kabupaten kota, Pak? Apa tanda perusahaannya itu, Pak? Iya, kan ada perusahaan daerah, ada perusahaan nasional, ada perusahaan multinasional. Kan ada yang upah minimum. Upah minimum itu yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan di daerah itu. Kalau dia tinggal di Padang Panjang, bekerja di Padang, maka dia akan dapat UMR Padang. UMR Padang ya, Pak? Iya kan? Padahal penetapan UMR Padang ini didasarkan kepada living cost di situ, fiskal di situ, pertumbuhan di situ. Dia tinggal di Padang Panjang. Jadi kalau di Padang Panjang living cost-nya lebih rendah, dia diuntungkan. Tapi dia juga kan harus ada transportasi setiap harinya. Jadi itu sangat ditentukan oleh kebijakan daerahnya masing-masing. Mengenai contoh perusahaannya itu, Pak, perusahaan provinsi ini perusahaannya contohnya, Pak. Perusahaan di kota kabupaten ini contohnya, Pak. Itu kan kalau umpamanya perusahaan itu ada menggarap usaha di 2 kabupaten kota atau lebih, makanya franchise, punya cabang gitu ya, Pak? Oh enggak. Bukan. Umpamanya perusahaannya itu ada di daerah perbatasan umpamanya antara kabupaten A dan kabupaten B. Maka yang berlaku situ adalah UMR provinsi. Oh, di perbatasan, Pak. Jadi nanti atau dia dia nggak takut masuk lamar kerja, Pak, nanti karena upah minimum nih provinsi, jadi orang di kota itu merasa perusahaannya provinsi semua, Pak. Itu lebih rendah lagi, Pak. Lah iya, makanya itu sangat dilihat perusahaan ini mengcover beberapa daerah. Kalau umpamanya dia cuma di satu daerah, dia ikut UMR daerah itu. Tapi kalau kebetulan perusahaannya ini melingkupi kegiatannya di 2 kabupaten kota, punya cabang-cabang gitu ya, Pak ya? Bukan. Umpamanya dia punya usaha sawit. Sawit ya. Iya kan? Kebunnya ada di Sijunjung, ada di Darmasraya. Pabriknya di Sawalunto. Pabriknya di Sawalunto. Itu udah skop Sumbar, Pak. Iya, UMR-nya UMR provinsi dong. Provinsi.
Kalau Berarti dia rentan dong Pak. apanya Kayak rentan? misalkan di sawit, orang yang kerja di sawit tuh Pak, UMR-nya lebih kecil daripada. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu bisa lebih besar. Kalau ekonomi daerah pertumbuhannya bagus, fiskalnya memungkinkan, Berarti living cost di undang-undang situ. yang sekarang ini nih apa? Pasal berapa ya? Pasal 88C, Pak. Apa Bahkan katanya? dicatat upah minimum kota atau kabupaten lebih tinggi upah minimum provinsi. Ya, bisa lebih tinggi, bisa enggak juga. Sangat tergantung daripada kebijakan daerah. Oh, kebijakan daerahnya Iya. secara otonomi daerah ya, Pak ya. Makanya daerah otonom itu otonom juga untuk menentukan upah minimum bagi orang bekerja di daerah itu. Nah, ini ada lagi nih, Pak. Ada beberapa hal pasal yang kami lihat itu sangat menguntungkan tapi ternyata dihapus. Ya kan, Pak? Kayak contoh nih, Pak. Di Undang-Undang Kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023, Pak. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Nah, kenapa itu dicabut, Pak? Nggak ada di undang-undang yang baru. Nggak ada, Pak. Sebelum. Ini ada di undang-undang lama, Pak. Undang-undang yang pasal ini 90 di undang baru dihapus, Pak. Oh, nanti saya cek. Nih, Pak. Saya belum baca rinci itu. Jadi kalau misalkan pasal 90 ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2023 masih ada, tapi kalau pasal 90-nya di Undang-Undang Cipta Kerja yang 2023 itu dihapus, berarti kan ini tidak berlaku, Pak. Ya kan, Pak? Nah, itu di sini, Pak. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, Pak. Ya memang, mestinya begitu memang. Makanya namanya juga upah minimum. Jadi kalau itu dihapus, saya nanti cek lagi deh. Mestinya nggak dihapus lah itu. Karena memang namanya juga upah minimum. Iya. Memang tidak boleh membayar lebih rendah dari itu. Iya. Kalau dibayar lebih rendah, Lebih itu kan rendah. melanggar UMR dong. Iya. Itu Gitu. makanya, Pak. Jadi Jadi kan berarti ada orang nanti perusahaan UMR-nya 3 juta. Tapi dia bayar 2,5. 2,5 atau 2 juta gitu. Dia melanggar itu mesti. Iya kan, Pak? Sedangkan ini dihapus tuh banyak orang yang akan menggaji 1 juta. Nanti saya cek lagi deh. Baik, Pak. Saya cek lagi, saya akan bicarakan dengan Menteri Tenaga Kerja kalau memang itu. Baik, Pak. Ini dihapus di Undang-Undang yang Nomor baru 23 yang baru, Pak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan menjadi undang-undang, Pak, tahun 2023. Pasal berapa itu? Pasal 90, Pak. Oke, nanti saya cek. Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ya, di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90-nya dihapus, Pak. Oke. Nah, ada lagi yang dihapus nih, Pak. Pasal 156 di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003 ini, Pak. Pergantian perumahan pengobatan 15% dari pesangon dihapus, Pak. Jadi kalau orang kena bisa berhenti PHK diberhentikan dia kan dia dapat berapa kali gaji itu, Pak. Yang sama uang setahun dia 20 tahun kerja berapa bulan gaji diganti pesangonnya, Pak. Nah, yang itu tetap, Pak, di undang-undang yang baru nih, Pak. Ya kan? Tapi yang untuk pergantian perumahan pengobatan dan 15%-nya, Pak, dihapus. Nah, ada di undang-undang Perpu nih, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Padahal ini kan kayak misalkan dia bekerja 5 tahun nih, Pak. Pasti dia kredit rumah. Ya kan, Pak? Pasti dia pengobatan juga karena kerjaan yang kata Bapak lemburnya 4 jam, ya kan, pulang jam 9 sampai rumah jam 11. Bangun lagi jam 5. Yang kerjanya jam 8, ya kan, Pak? Mungkin perlu pertimbangan juga nih, Pak. Oke. Saya kira ini beberapa hal yang justru saya dapat informasi baik di pertemuan ini. Nanti saya akan cek undang-undang yang baru untuk didiskusikan dengan Menteri Tenaga Kerja. Kalau ini betul, maka ini kan sangat merugikan bagi karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan-perusahaannya. Saya akan cek lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Berhubung sudah azan asar. Iya. Alhamdulillah waktu beliau yang sangat berharga sudah 3 jam di Unitas dari jam 12. Alhamdulillah karena sudah azan dan beliau ingin sholat. Mungkin podcast hari ini
Kita cukupkan kita sekian. cukupkan sekian. Pak, Terima kasih. ada enggak pesan untuk kami yang baru mahasiswa pers mahasiswa, Pak? Saya kira yang sudah dimulai ini baik. Amin. Pada waktunya universitas itu bisa punya TV sendiri. Amin. Karena sekarang untuk punya televisi itu kan nggak perlu gedung yang gede, peralatan yang besar-besar, dengan peralatan sederhana sekarang sudah bisa on air gitu loh. Nah ini kan podcast semacam ini menurut saya cikal bakalnya menjadi TV dari satu perguruan tinggi. Amin. Dan ini sekaligus untuk tempat belajar dan mengajar juga, berbagi pengetahuan dengan masyarakat dan menginfokan kemajuan suatu perguruan tinggi di dalam berbagai sektor. Dan ini sekaligus tempat mengaktualisasikan diri bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk tampil di tengah-tengah masyarakat. Amin. Saya kira semoga makin sukses. Berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Ya. Nah, pesan Bapak setelah dari sosialisasi melihat mahasiswa Unitas, apa sih yang mau Bapak sampaikan ke mahasiswa Unitas, Pak? Tanamkan pada diri mahasiswa Unitas ini, perguruan tinggi tidak menentukan kualitas manusia yang lulus dari situ. Tapi si mahasiswa itulah yang menentukan kualitas dirinya. Karena di perguruan tinggi lebih banyak diajarkan bagaimana cara berpikir. Sementara ilmunya sekarang tidak hanya didapat dari perguruan tinggi, tapi bisa digali di mana-mana. Oleh karena itu, jangan bosan belajar, jangan malas belajar, dan jangan tinggalkan ibadah. Semua mahasiswa punya kesempatan untuk sukses di masa yang akan datang. Amin. Mungkin ada permintaan sedikit lagi, Pak. Boleh nggak Bapak subscribe YouTube kami, Pak? Oh ya, nanti. Jam Unitas. Oke, terima kasih. Saya mesti buka dulu nih. Siap. Jadi penonton bisa menyaksikan juga kan, Pak? Bapak mendukung kegiatan pers UKM Jam Unitas, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Siap. Mudah-mudahan Boleh dilihat, Pak? Unitas semakin sukses. YouTube, Pak. Oh, saya belum buka YouTube. Oh, nggak ada YouTube, Pak. Mungkin saya khawatir belum kayaknya ya. Mungkin nanti ambil. Ya. Siap. Nanti saya buka ya. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Salam dan bahagia. bahagia. Amin. Terima kasih, Pak.